dari kelompok 1 akan menjelaskan materi audit pajak. Yang pertama yaitu ruang lingkup pemeriksaan dan yang kedua evaluasi dan analisis pemeriksaan. Saya Deva Relauladini dengan NIM 1905520095. Dan saya Herlinda Junior Adiarta dengan NIM 1905520115. Halo, nama saya Herlin Putri Widiawati dengan NIM 1905520087. Saya Zuraida Inasya dengan NIM 1905520107. Di sini saya akan menjelaskan tentang ruang lingkup pemeriksaan. Ruang lingkup pemeriksaan ada 4 subbab. Yang pertama yaitu pemeriksaan lapangan lengkap, pemeriksaan lapangan sederhana. Yang kedua ada pemeriksaan sederhana kantor, dan yang ketiga ada jangka waktu pemeriksaan perluasan pemeriksaan, dan yang keempat ada lembar penugasan pemeriksaan. Pemeriksaan lengkap. Pemeriksaan lengkap adalah pemeriksaan lapangan yang dilakukan terhadap wajib pajak, termasuk kerjasama operasi dan konserium atas seluruh jenis pajak untuk tahun berjalan dan untuk tahun-tahun sebelumnya, yang dilaksanakan dengan menerapkan teknik-teknik pemeriksaan yang lazim digunakan dalam rangka mencapai tujuan pemeriksaan. Pemeriksaan sederhana lapangan. Pemeriksaan sederhana lapangan adalah pemeriksaan yang dilakukan terhadap wajib pajak untuk satu, beberapa atau seluruh jenis pajak secara terkoordinasi antar seksi oleh kepala kantor dalam tahun berjalan dan atau tahun-tahun sebelumnya, yang dilaksanakan dalam menerapkan teknik pemeriksaan yang dipandang perlu menurut keadaan dalam rangka mencapai tujuan pemeriksaan. Pemeriksaan sederhana kantor adalah pemeriksaan yang dilakukan dengan mengirimkan surat panggilan kepada wajib pajak untuk datang ke kantor Direktorat Jenderal Pajak dan meminjamkan buku-buku, catatan atau dokumen-dokumen. Pemeriksaan lengkap. Yang pertama, pemeriksaan lengkap harus diselesaikan dalam jangka waktu 2 bulan terhitung sejak surat pemberitaan pemeriksaan pajak diterima oleh wajib pajak. Dan yang kedua, pemeriksaan lengkap dilaksanakan berdasarkan instruksi dari Direktur Pemeriksaan, Penyidikan, dan Penagihan Pajak harus diselesaikan dengan memperhatikan jangka waktu sebagaimana tersebut dalam instruksi yang dimaksud. Pemeriksaan sederhana lapangan. Yang pertama, pemeriksaan sederhana lapangan harus diselesaikan dalam jangka waktu 1 bulan terhitung sejak surat pemberitaan pemeriksaan pajak diterima oleh wajib pajak. Dan yang kedua, pemeriksaan sederhana lapangan yang dilaksanakan berdasarkan instruksi dari Direktur P4 harus diselesaikan dengan memperhatikan jangka waktu sebagaimana tersebut dalam instruksi yang dimaksud. Pemeriksaan sederhana lapangan yang dilaksanakan berdasarkan instruksi dari Direktur P4 harus diselesaikan dengan memperhatikan jangka waktu sebagaimana tersebut dalam instruksi yang dimaksud. Pemeriksaan kantor. Pemeriksaan kantor harus diselesaikan dalam jangka waktu 4 minggu terhitung sejak saat surat panggilan pemeriksaan dikirimkan kepada wajib pajak. Jangka waktu penyelesaian. Jangka waktu penyelesaian pemeriksaan tersebut di atas tidak dapat diubah meskipun terjadi pergantian pemeriksaan pajak. Dalam rangka pelaksanaan pengawasan atas waktu penyelesaian pemeriksaan, Kepala Unit Pelaksana Pemeriksaan Pajak harus melaporkan surat pemberitaan pemeriksaan pajak yang telah diterima oleh wajib pajak dan surat panggilan yang telah dikirimkan ke wajib pajak kepada KA Kanwil DJP. Daftar dibuat setiap bulan dan dikirimkan kepada KA Kanwil DJP atasannya paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya dengan menggunakan formulir seperti pada lampiran 1. Perpanjangan jangka waktu penyelesaian pemeriksaan. Berdasarkan permintaan Kepala Kanwil DJP atau Direktur P4 dapat memperpanjang jangka waktu penyelesaian pemeriksaan lapangan, pemeriksaan sederhana lapangan, dan pemeriksaan kantor dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, permintaan perpanjangan harus diajukan sebelum jangka waktu penyelesaian pemeriksaan lapangan, pemeriksaan sederhana lapangan, dan pemeriksaan sederhana kantor dengan menggunakan formulir surat permintaan perpanjangan jangka waktu penyelesaian pemeriksaan seperti pada lampiran 2 dan disertai laporan kemajuan pemeriksaan atau audit progress report. Perpanjangan dapat diberikan paling lama 6 bulan untuk pemeriksaan lapangan dan 1 bulan untuk pemeriksaan sederhana lapangan dan 2 minggu untuk pemeriksaan sederhana kantor. Kecuali terdapat indikator transfer piercing dengan menggunakan formulir surat persetujuan atau penolakan perpanjangan jangka waktu penyelesaian pemeriksaan seperti pada lampiran ketiga.
Surat permintaan perpanjangan jangka waktu penyelesaian pemeriksaan dibuat oleh yang pertama, Kepala KPP atau Karipka atau Supervisor pada kelompok fungsional Kanwil DJP dan dikirimkan kepada Kepala Kanwil DJP. Yang kedua, Supervisor pada kelompok fungsional KP DJP dan dikirimkan kepada Direktur P4. Yang ketiga, untuk pemeriksaan khusus yang dilakukan berdasarkan instruksi Direktur P4, maka surat permintaan perpanjangan waktu penyelesaian pemeriksaan dibuat oleh Kepala UP3 dan dikirimkan kepada Direktur P4. Yang keempat, apabila terdapat transaksi transfer phishing, jangka waktu pemeriksaan dapat diperpanjang paling lama 2 tahun. Yang keempat, apabila terdapat transaksi transfer phishing, jangka waktu pemeriksaan dapat diperpanjang paling lama 2 tahun. Kemudian, saya akan membahas mengenai jangka waktu penyelesaian. Jadi, pada jangka waktu penyelesaian sendiri, ada 3 poin penting. Yang pertama, apabila perpanjangan tidak disetujui, maka Direktur P4 atau Kepala Kanwil menentukan tindak lanjut pemeriksaan. Poin yang kedua, apabila jangka waktu maksimal terlampaui, Kepala UP3 harus menentukan tindak lanjut pemeriksaan dan terhadap sang pemeriksa harus diberikan teguran. Dan poin yang ketiga, yaitu Kepala Kantor Wilayah DJP setiap triwulan harus melaporkan pemeriksaan yang tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu yang telah ditentukan ke Kantor Pusat DJP pada Direktur P4 untuk dievaluasi lebih lanjut dengan menggunakan surat pengantar dan formulir sebagaimana pada lampiran ke-4. Selanjutnya mengenai perluasan pemeriksaan. Jadi, kriteria perluasan pemeriksaan sendiri dapat dilakukan dalam 2 hal. Yang pertama, SPT tahunan wajib pajak orang pribadi atau badan menyatakan adanya kompensasi kerugian dan tahun-tahun sebelumnya yang belum dilakukan pemeriksaan. Poin yang kedua, sebab-sebab lain berdasarkan instruksi Direktur P4. Jadi, perluasan pemeriksaan sendiri sebagaimana dimaksud dalam huruf D butir 1A dilaksanakan setelah Direktur P4 menerbitkan LP2 berdasarkan pemberitahuan tentang adanya SPT PPH dengan kompensasi kerugian dan belum pernah diperiksa. Khususnya, untuk pemeriksaan yang SPT tahunan PPH-nya menunjukkan lebih bayar, perluasan pemeriksaan sebagaimana huruf D butir 1A dapat dilakukan sambil menunggu penerbitan LP2. Kemudian, pemberitahuan perluasan sebagaimana huruf D butir 1A dilakukan oleh Kepala UP3 yang melakukan pemeriksaan untuk tahun pajak lainnya dengan menggunakan formulir surat pemberitahuan pemeriksaan atas SPT tahunan PPH rugi seperti pada lampiran ke-5. Kemudian, perluasan pemeriksaan sebagaimana yang diatur dalam huruf D butir 1B langsung diberikan kepada UP3 yang ditunjukkan dengan dilampiri LP2 untuk tahun pajak yang telah diinstruksikan. Kemudian ada lembar penugasan pemeriksaan LP2. Lembar penerbitan LP2 dilakukan melalui program aplikasi yang telah ditentukan oleh Kantor Pusat DJP. Karena Kantor Wilayah DJP belum seluruhnya dapat terhubung secara online dengan Kantor Pusat DJP, jadi untuk sementara waktu, seluruh LP2 dapat diterbitkan oleh Direktorat P4. Direktorat P4 segera menerbitkan RP2 berdasarkan 5 poin. Yang pertama yaitu alokasi daftar nominatif wajib pajak rutin. Yang kedua mengenai alokasi daftar nominatif wajib pajak kriteria seleksi. Yang ketiga, instruksi atau persetujuan pemeriksaan khusus atau pemeriksaan ulang. Yang keempat, memberitahuan perluasan pemeriksaan. Dan yang terakhir, instruksi pemeriksaan bukti pemurlaan. LP2 diterbitkan dalam rangka 4 dan seluruhnya dikirimkan kepada UP3 yang akan melaksanakan pemeriksaan dengan menggunakan surat pengantar pengiriman LP2. Kemudian, surat pengantar pengiriman LP2 dapat dibuat dalam 5 rangkap dan dikirimkan kepada yang pertama, Kepala UP3 dalam 2 rangkap dan 1 rangkap berfungsi sebagai tanda terima yang dikembalikan ke Direktorat P4. Kedua, Kepala KPP dan atau Kadippa terkait. Ketiga, Kepala Kantor Wilayah DJP dalam hal UP3 bukan Kantor Wilayah DJP yang bersangkutan. Dan yang terakhir, Arsip Direktorat P4.
Jadi, untuk setiap pemeriksaan yang mencakup SPT tahunan PPh wajib orang pribadi atau badan, baik pemeriksaan lapangan maupun pemeriksaan kantor harus dilaksanakan berdasarkan LP2. Kemudian, untuk pemeriksaan yang dapat dilaksanakan tanpa adanya LP2, yaitu pemeriksaan terhadap bentuk kerjasama operasi atau KSO dan sejenisnya. Selanjutnya, pada wajib pajak yang menyampaikan SPT tahunan PPh pasal 21 yang telah menyatakan lebih bayar. Kemudian kepada wajib pajak yang tidak menyampaikan SPT PPh pasal 21 selama 2 tahun berturut-turut. Kepada wajib pajak yang menyampaikan SPT masa PPN masa pajak terakhir dari suatu tahun pajak yang menyatakan lebih bayar. Selanjutnya, kepada wajib pajak yang melakukan kegiatan membangun sendiri dengan memenuhi kewajiban PPN atas kegiatan tersebut patut diduga tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya. Kemudian kepada wajib pajak yang tidak menyampaikan SPT masa PPN dalam tahun berjalan selama 3 bulan berturut-turut dari suatu tahun pajak. Dan yang terakhir, kepada wajib pajak yang menyampaikan SPT masa PPN yang menyatakan meminta pengembalian kelebihan pembayaran pajak sehubungan dengan penyerahan ekspor dan atau penyerahan kepada badan pemungut PPN. Selain itu, dilakukan juga kepada wajib pajak sehubungan dengan adanya data, termasuk data PBB dan atau data BPHTB yang dapat dimanfaatkan untuk ekstensifikasi wajib pajak dan atau pengusaha kena pajak. Kemudian, kepada wajib pajak yang mengajukan suatu permohonan sehubungan dengan pelaksanaan kewajiban perpajakannya. Selain itu juga, kepada wajib pajak yang belum memiliki nomor pokok wajib pajak atau NPWP. Selanjutnya, kepada wajib pajak sehubungan dengan pemeriksaan lokasi dan atau tahun berjalan. Dan yang terakhir, dalam hal terjadinya pengalihan atau pembatalan pemeriksaan LP2 yang telah diterima untuk pemeriksaan dimaksud harus dikembalikan ke unit yang menerbitkan. Evaluasi dan analisis pemeriksaan. Rangkuman evaluasi dan rangkuman pemeriksaan. Penting bagi si pemeriksa pajak untuk memahami teknik-teknik dalam pemeriksaan. Hal ini bertujuan agar hasil pemeriksaan dapat terbukti dengan baik dan benar. Ada beberapa teknik dalam melakukan pemeriksaan pajak, yaitu yang pertama, melakukan evaluasi kebenaran formal SPT, yang kedua, melakukan analisis angka-angka rasio SPT, yang ketiga, melacak angka-angka dan memeriksa dokumen, yang keempat, pengajuan keberatan dan banding atas hasil pemeriksaan, dan yang kelima, manfaatkan informasi pihak ketiga. Melakukan evaluasi kebenaran formal SPT. Melakukan evaluasi khususnya terhadap kebenaran formal SPT mengenai informasi umum kegiatan usaha, kelengkapan SPT beserta lampiran-lampirannya, dan juga sistem pengendalian interest untuk pemisahan fungsi rangkap atau penentuan apakah terdapat duplikasi atau multifungsi pada satu atau beberapa orang. Melakukan analisis angka-angka rasio SPT. Analisis angka-angka adalah penelaahan dan penguraian atas angka-angka dan bagian-bagiannya serta hubungannya dengan angka pada pos lain untuk mengetahui kewajaran jumlah suatu pos. Dalam teknik ini, pemeriksaan pajak dapat menguji kepatuhan wajib pajak dengan melakukan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, membandingkan analisis atas angka-angka dalam SPT wajib pajak dengan neraca, laporan laba rugi, laporan atau dokumen lainnya. Yang kedua, menganalisa perbandingan rasio dengan standar yang berlaku. Yang ketiga, menganalisa kaitan antara rencana biaya, rencana penjualan, rencana produksi, rencana pembelian, dan sebagainya. Melacak angka-angka dan memeriksa dokumen. Dokumen interest dan extern. Bila pengendalian interest sudah baik, tidak perlu dilakukan pelacakan dan pemeriksaan atas dokumen interest. Yang pertama, pihak yang menerbitkan dokumen. Yang kedua, keabsahan dokumen atau vouching. Yang ketiga, proses dokumen. Pengajuan keberatan dan banding atas hasil pemeriksaan.
Keberatan adalah upaya yang dapat ditempuh wajib pajak yang merasa tidak atau kurang puas atas suatu ketetapan pajak yang dikenakan kepadanya atau atas gugatan oleh pihak ketiga. Dalam hal ini, wajib pajak dapat mengajukan keberatan kepada Dirjen Pajak melalui kantor pelayanan pajak di mana wajib pajak yang bersangkutan terdaftar. Keberatan dapat diajukan atas yang pertama, surat ketetapan pajak kurang bayar, yang kedua, surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan, ketiga, surat ketetapan pajak lebih bayar, keempat, surat ketetapan pajak nihil, dan yang terakhir, pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga. Wajib pajak hanya dapat mengajukan keberatan terhadap materi atau isi dari surat ketetapan pajak yang meliputi jumlah rugi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, jumlah besarnya pajak, atau terdapat materi atau isi dari pemotongan atau pemungutan pajak. Syarat pengajuan keberatan. 1. Keberatan harus diajukan untuk satu jenis dan 1 tahun atau masa pajaki. 2. Diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia. Ketiga, wajib menyatakan alasan-alasan secara jelas. Keempat, wajib menyebutkan jumlah pajak yang terutang menurut perhitungan wajib pajak. Kelima, 1 atau keberatan diajukan hanya untuk 1 surat ketetapan pajak, untuk 1 pemotongan pajak, atau untuk 1 pemungutan pajak. Keenam, wajib pajak telah melunasi pajak yang masih harus dibayar paling sedikit sejumlahnya yang telah disetujui wajib pajak dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan atau pembahasan akhir hasil verifikasi sebelum surat keberatan disampaikan. Kemudian ada jangka waktu pengajuan keberatan. Yang pertama, keberatan harus diajukan dalam jangka waktu 3 bulan sejak tanggal SKP atau sejak tanggal dilakukan pemotongan atau pemungutan, kecuali wajib pajak dapat menunjukkan jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena di luar kekuasaannya. Yang kedua, surat keberatan yang diantar langsung ke kantor pelayanan pajak, maka jangka waktu 3 bulan dihitung sejak tanggal SKP atau sejak dilakukan pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga sampai saat keberatan diterima oleh kantor pelayanan pajak. Yang ketiga, surat keberatannya dikirim melalui pos harus dengan pos tercatat, maka jangka waktu 3 bulan dihitung sejak tanggal SKP atau sejak dilakukan pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga sampai dengan tanggal bukti pengiriman melalui kantor pos dan giro. Ada 3 syarat pengajuan banding. Yang pertama, wajib pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada Badan Peradilan Pajak atas surat keputusan keberatan. Yang kedua, permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan alasan yang jelas paling lama 3 bulan sejak keputusan keberatan diterima dan dilampiri dengan salinan surat keputusan keberatan tersebut. Yang ketiga, terhadap satu keputusan diajukan 1 surat banding. Yang dapat mengajukan banding ke pengadilan pajak itu ada 3. Yang pertama, bagi wajib pajak badan oleh pengurus. Yang kedua, bagi wajib pajak orang pribadi adalah yang bersangkutan atau ahli warisnya. Yang ketiga, kuasa hukum dari butir di atas. Kemudian ada pencabutan banding. Terhadap banding dapat diajukan surat pernyataan pencabutan kepada pengadilan pajak. Bandingnya dicabut, dihapus dari daftar sengketa dengan penetapan ketua dalam hal surat pernyataan pencabutan diajukan sebelum sidang dilaksanakan. Kemudian putusan majelis atau hakim tunggal melalui pemeriksaan dalam hal surat pernyataan pencabutan diajukan dalam sidang atas persetujuan banding. Bandingnya telah dicabut melalui penetapan atau putusan tidak dapat diajukan kembali. Yang kelima, ada pemanfaatan informasi dari pihak ketiga. Hasil pemeriksaan wajib pajak lain. Berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak, maka akan diterbitkan suatu surat ketetapan pajak yang dapat mengakibatkan pajak terutang menjadi kurang bayar, lebih bayar, atau nihil. Berdasarkan pemeriksaan, jenis-jenis ketetapan yang dikeluarkan adalah surat ketetapan pajak lebih bayar (SKPLB), surat ketetapan pajak kurang bayar (SKPKB), surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan (SKPKBT), dan surat ketetapan pajak nihil (SKPN).
Di samping itu, dapat diterbitkan pula surat tagihan pajak (STP). Dalam hal dikenakannya sanksi administrasi, dapat berupa denda, bunga, dan kenaikan. Data dari berbagai instansi pemerintah, BUMN, atau BUMD. Pihak ketiga lainnya, wajib pajak lain, dan pengaduan masyarakat. Pengaduan masyarakat adalah laporan dari masyarakat mengenai adanya indikasi terjadinya penyimpangan, korupsi, kolusi, dan nepotisme yang dilakukan aparat pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan. Sekian yang dapat kami sampaikan. Apabila ada salah kata dalam pengucapan, kami minta maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.